Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, syafaat yang diperoleh seorang muslim akan menjadi saksi amalan kebaikan baginya saat di hari kiamat kelak. Banyak orang yang beranggapan bahwasannya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah dengan berziarah ke makam beliau. Padahal yang demikian ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Beliau justru memberitahu mengenai amalan yang dapat mendatangkan syafaat di hari kiamat kelak. Lantas, amalan apa sajakah yang dimaksud? Berikut informasi selengkapnya. 1. Tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah serta ittiba kepada Rasulullah SAW. Tidak dapat dipungkiri bahwa tauhid menjadi salah satu hal terpenting yang harus dimiliki seorang muslim. Nabi SAW pernah ditanya, "Siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat?" Nabi menjawab, "Yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dirinya." Hadis riwayat Bukhari. Namun hal yang harus diingat adalah semua perbuatan tersebut harus diiringi dengan keikhlasan hati dalam melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah dalam hal beribadah ataupun amalan kebaikan lainnya, maka ia berhak menjadi salah seorang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. 2. Salatnya sekelompok orang muslim terhadap mayit muslim. Amalan selanjutnya yaitu menyolatkan sesama orang muslim. Sekelompok orang yang melakukan hal tersebut akan memperoleh syafaat dari Rasulullah di hari akhir kelak. Hal tersebut sesuai dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang bersabda, "Tidaklah seorang mayit disolatkan oleh sekelompok orang Islam yang jumlahnya mereka mencapai 100, semuanya memintakan syafaat untuknya, melainkan syafaat itu akan diberikan pada dirinya." Hadis riwayat Muslim. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah akan memberikan syafaat kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, apabila ada saudara muslim yang meninggal dunia, maka solatkanlah bersama 100 atau 40 kaum muslim lainnya. Sebab perbuatan yang demikian ini akan mendatangkan syafaat dari Allah, tentunya melalui hamba pilihannya yakni Rasulullah SAW. 3. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amalan ketiga yang sudah jelas mendatangkan syafaat dari Rasulullah SAW adalah dengan bersolawat kepada beliau. Dari Ibnu Mas'ud bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak sholawat kepadaku." Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang bersolawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. 4. Puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Selain bersolawat kepada Rasulullah, ternyata menjalankan puasa wajib ataupun sunnah menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, 'Wahai Robku, aku telah menahannya dari makan pada siang hari dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya.' Sedang Al-Quran berkata, 'Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya.' Maka keduanya pun memberikan syafaat." Hadis riwayat Ahmad. Kedua amalan ini di hari kiamat kelak akan berdoa kepada Allah dan meminta izin kepadanya untuk memberikan syafaat bagi orang yang mengamalkan puasa dan membacakan Al-Quran. 5. Senantiasa berdoa setelah azan. Rasulullah SAW tidak pernah menganggap sepele suatu amalan kebaikan. Bahkan orang yang berdoa ketika azan akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang membaca ketika mendengar azan, Ya Allah, Rabb memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad SAW dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang kau janjikan, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. 6. Memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud juga menjadi salah satu amalan yang mendatangkan syafaat selanjutnya. Maksud dari memperbanyak sujud ialah senantiasa melaksanakan sholat wajib serta teguh pendirian dalam mengerjakan sholat sunnah. Selainnya sujud sholat wajib dan sholat sunnah ternyata sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat sajadah dan sujud syukur termasuk dalam sujud yang mendatangkan syafaat dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Lalu aku mendatangi beliau sambil membawa air untuk wudhu. Beliau berkata kepadaku, mintalah. Aku berkata, aku minta untuk dapat menemanimu di surga. Aku berkata, itu saja. Lalu beliau berkata, alaihissalam bersabda, tolonglah aku atas dirimu dengan banyak bersujud. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya akan memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW, ternyata orang yang berbanyak sujud selama hidupnya juga akan mendapatkan syafaat pada para malaikat. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah telah selesai memutuskan di antara hamba-hambanya dan Allah ingin mengeluarkan hamba-hambanya yang terjatuh ke neraka bagi hamba yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allah pun memerintahkan para malaikatnya untuk mengeluarkan hamba-hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para malaikat mengeluarkan mereka dari neraka. Malaikat mengetahui tanda-tandanya dari bekas-bekas sujud dari anggota badannya. Dan Allah juga telah mengharamkan api neraka untuk tidak memakan bekas-bekas sujud dari anggota badan para hambanya. Hadis riwayat Bukhari. 7. Membaca Al-Quran, mentadaburinya dan mengamalkan isinya. Amalan selanjutnya itu membaca Al-Quran, mentadaburinya dan mengamalkan isinya. Amalan Al-Quran tersebut akan mendatangkan syafaat bagi mereka yang sungguh-sungguh dalam membaca, memahami dan mengamalkannya. Dari Abi Umamah bahwasannya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya. Hadis riwayat Muslim. 8. Tinggal di Madinah, sabar terhadap cobaannya dan wafat di sana. Hal ini telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Beliau bersabda, tidaklah seorang sabar terhadap kesusahannya, kemudian dia meninggal, kecuali aku akan memberikan syafaat padanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat, jika dia seorang muslim. Hadis riwayat Muslim. Maka beruntunglah bagi mereka yang senantiasa bersabar ketika mendapatkan cobaan saat berada di Madinah, sebab Rasulullah akan memberikan syafaat kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang dari umatku sabar terhadap cobaan Madinah dan kesusahannya, kecuali aku akan memberikan syafaat padanya atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang ingin mati di Madinah, maka matilah di sana. Sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang yang mati di sana. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, itulah 8 amalan yang dapat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk salah satunya. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.